تعلما وتعليما واستفادة على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وتلال الهدى والدعاء إلى الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Alhamdulillah, kita memasuki akhir tahun ya. Ntar beberapa hari lagi kita akan datang tahun baru ya, tahun baru Masehi ya. Yang biasa pada banyak dari kalangan kita atau umat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal-hal yang menimbulkan fitnah, melakukan hal-hal yang keluar dari ajaran agama, melakukan hal yang menimbulkan dosa, melakukan hal perbuatan-perbuatan maksiat atau foya-foya atau melakukan hiburan yang tidak menimbulkan pahala atau penyebab menyambungkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka pada kesempatan atau pada hari yang akan datang, kita jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia bermanfaat buat manusia lainnya. Jadi lakukan segala sesuatu yang menyebabkan kita dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga menyebabkan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap yang kita lakukan ada asal, ada rahasia, dan juga setiap yang kita lakukan mendapatkan pahala. Jangan sampai yang kita lakukan cuma sia-sia. Biasa kalau kita kumpul, kita ngomongin orang, itu kita tinggalin. Biasa kita ngumpul, ngecengin orang atau ngejelekin orang, itu kita tinggalkan. Kenapa? Karena penyebab banyak dari kalangan kita terlena dengan harta, terlena dengan fitnah atau membikin fitnah. Maka patut buat kita tinggalkan semua itu. Tinggalkan semua yang menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Teringat dengan kisahnya Abu Nawas. Abu Nawas adalah manusia yang alim, orang yang pintar, yang biasa kita dengar selalu yang lucu-lucunya aja. Padahal ini manusia alim, orang yang berilmu. Orang yang berilmu, maka patut buat kita. Makanya tidak dianjurkan dalam agama suudzon, sangka buruk sama orang. Kalau kita dengar, biasanya kita dengar licik, padahal mah bukan licik Abu Nawas, tapi emang alim. Tingkah lakunya cuma lucu, tapi selalu yang dia kerjakan selalu bermanfaat. Dan selalu yang dia kerjakan selalu ada intisari dan juga ada ilmu yang kita dapat setiap apa-apa yang dikerjakan oleh Abu Nawas. Pada waktu Abu Nawas ketika datang, dia dihormatin orang, dia dimuliakan orang. Kenapa? Karena keilmuannya. Karena keilmuannya. Makanya kalau seandainya kita mau dihormatin sama orang, ilmu. Apalagi kalau ilmu bisa dibawa mati. Kalau harta tidak bisa dibawa mati. Maka patut buat kita ilmu yang menyebabkan kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu penuh dengan keikhlasan, ilmu penuh dengan kemanfaatan, dan juga ilmu bukan karena kesombongan, maka akan mulia orang-orang yang mempunyai ilmu. Bahkan orang yang menghafal Al-Quran, binatang tanah tidak mau memakannya. Kenapa? Karena dia punya ilmu Al-Quran. Maka nggak mau makan jasadnya orang yang menghafal Al-Quran. Ini patut buat kita semua mengkaji ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada waktu itu Abu Nawas ini datang ke pasar. Orang berkumpul deketin, pengen salaman sama Abu Nawas.
pengen salaman, ingin mengharapkan keberkahan dari Abu Nawas. Pada waktu itu Abu Nawas teriak-teriakan. Apa yang diteriakkan oleh Abu Nawas? Abu Nawas teriak apa? Bahwasanya aku benci dengan yang hak, katanya. Aku benci dengan yang hak. Dan juga aku cinta dan juga sayang sama fitnah. Ini Abu Nawas ngomongnya ngaco. Kalau kita pengertian kita nggak didasari dengan ilmu nih, Abu Nawas pakai apa omongannya ngaco. Bingung semua warga yang ada di tempat itu dengan kata-kata Abu Nawas. Dia benci dengan yang hak dan juga sayang dengan fitnah. Maka pada waktu itu juga akhirnya warga masyarakat datang kepada raja. Datang kepada raja. Mengadu kepada raja atas perilaku Abu Nawas yang meresahkan. Nih lihat, kalau orang sekarang kan ketika ngelihat orang salah bukan diajarin benar, bukan dikasih tahu, tapi digebugin, diomelin, enggak. Tapi kalau dulu lihat tabayun, dia bingung mau negor Abu Nawas ini orang-orang alim, orang berilmu, sehingga dia tidak berkuasa untuk menegornya. Apa yang dia lakukan? Dia ngadu sama raja. Dia ngadu sama raja, maksudnya biar raja nasehatin, biar raja bilangin sama Abu Nawas, karena dia nggak selepel sama kita semua. Tuh lihat, tabayun. Jangan main sukdon aja, jangan main sangka buruk aja sama orang. Mungkin ini orang gembel kali, tapi ini orang berilmu. Kita bisa banyak dapat pelajaran yang kita dapat apabila kita melihat sesuatu. Oh, kucing, kita lihat. Kalau kita pelajari kucing, kita akan dapat sesuatu dari itu kucing. Melihat, oh Allah ciptain kucing dengan suara seperti meong, ya. Makannya seperti ini. Lihat, kucing makan tulang, nggak ketulangan. Kalau kita makan tulang, kita. Dan kucing punya apa? Punya kumis. Dia kumisnya nggak kayak kita. Kalau kita kumisnya gitu kan. Kalau kucing panjang. Itu kumis. Makanya jangan sembarangan yang miara kucing main gunting-gunting aja kumis kucing. Itu nandain postur tubuh dia. Tuh, kalau kita ngeliat kucing, oh ini kenapa kok beda sama harimau, oh beda sama macan. Ada makna di situ. Dia menandai bahwasanya postur tubuhnya segede gitu. Makanya kalau dia bisa masuk palanya masuk ke lubang, kumisnya juga enggak goyang dari masuknya itu lubang, maka semua badannya dia bisa masuk. Semua badannya dia bisa masuk. Makanya kalau seandainya ada kucing kejepit, berarti ada yang gunting, itu kumis. Ya. Jadi kalau ente mau bisa masuk lubang-lubang jendela orang, nggak usah dipotong kumisnya. Ini yang dia katakan Abu Nawas, yang hak aku benci, yang hak aku benci, dan fitnah aku cintai, kekayaan juga aku cintai. Maka pada waktu itu juga dipanggil sama raja. Wahai Abu Nawas, apakah benar apa yang dikatakan oleh rakyat, engkau ngomong seperti ini dan juga ngomong seperti itu? Tuh, lihat, nggak fitnah. Dia samperin, nggak percaya dengan omongan satu orang, dia samperin perilakunya. Dia tanya, apa yang dijawab oleh Abu Nawas? Ya benar, saya ngomong seperti itu, bahwasanya hak aku benci dan juga kekayaan dan fitnah aku sayang. Maka pada waktu itu, kenapa engkau jawab seperti itu? Ketahuilah wahai raja, ketika meninggal dunia, si talqin, orang yang talqin mengatakan apa? An-narul haq, al-jannatul haq. Neraka adalah hak. Aku benci dengan neraka. Tapi ketahuilah, neraka adalah hak buat orang-orang yang pantas masuk ke dalam nerakanya Allah, atau orang-orang yang dilumuri dengan dosa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ada neraka itu, ada siksa Allah itu ada buat orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau raja benci dengan yang hak? Raja diam. Benar juga kata raja, bahwasanya aku benci dengan neraka karena aku tidak mau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang engkau katakan fitnah, aku cinta dengan fitnah. Bukannya fitnah itu perbuatan yang jelek, perbuatan yang dilarang oleh agama, kenapa engkau sayangi? Ketahuilah bahwasanya anak dan juga harta adalah fitnah. Iya juga kata raja. Anak dan juga harta adalah fitnah. Gimana kita sama anak-anak kita? Sayang. Gimana kita sama harta kita? Sayang. Kita sama harta kita sayang, sama anak kita juga sayang. Padahal harta yang bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Dan juga anak. Kalau anak kita telantarin, bisa kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Karena kita nggak didik anak-anak kita dalam ajaran Islam. Biasa kita dengar hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa, ya, nih, kalau seandainya, saya bilang, kalau ntar jam 5 pagi atau setengah 5 pagi, tahu setengah 5 pagi? Tahu. Setengah 5 pagi datang ke rumah Habib. Yang datang Habib kasih 5 juta. Kira-kira ibu-ibu datang nggak? Datang. Dari pintu, Bib. Dari malam udah di pintu. Satu orang setengah 5 pagi datang Habib kasih 5 juta. Datang nggak? Atau nggak Habib dah mungkin nggak percaya, ya kan? Harusnya percaya aja, udah di kompleks soalnya. Ada lagi apa dah? Misalnya bos bilang ada bonus kalau engkau datang setengah 5 ke kantor. Datang apa enggak kira-kira? Datang kita datang buru-buru, rapi-rapi, alarm semua, handphone kita nyalain. Bahkan bini handphone yang hidup kita nyalain. Bu, kita caci maki kalau nggak dibangunin. Ini ada bonus di kantor setengah 5. Kita buru-buru bergegas dengan urusan harta, urusan dunia. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, apa yang dikatakan oleh Nabi? Barang siapa yang melakukan atau mengerjakan sholat qobliyah subuh atau sholat fajar, sholat qobliyah subuh, ya, sholat 2 rakaat sebelum subuh, tuh, akan mendapatkan dunia beserta isinya. Ini yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buru-buru, cepat-cepat, enggak. Duit baru dah bergegas. Tapi kalau urusan ibadah kita, padahal Nabi berjanji akan mendapatkan dunia dan juga seisinya. Orang yang melakukan sholat qobliyah subuh atau melakukan sholat fajar atau melakukan sholat sunnah sebelum subuh, nggak ada kesempatan, Beb. Bangun udah azan. Bahkan saking senengnya, saking bagusnya orang yang melakukan qobliyah subuh, ketika kita sholat subuh misal jauh, sholat subuhnya di musola atau di masjid, keluar dari musola dari masjid, kalau ente sholatnya entar di musola di masjid, habis sholat, soalnya sholat subuh nggak ada yang namanya ba'diyah subuh, nggak ada. Habis subuh kita sholat nggak boleh kita sholat qobliyah subuh, ba'diyah subuh nggak boleh. Takut jadinya fitnah, maka kita pulang ke rumah, sampai di rumah baru kita sholat qobliyah
subuh. Qobliyah subuh. Niatin sholat fajar. Niatin. Habis itu jangan melakukan sholat yang lain. Ketika jam 6 atau sudah mulai, baru kita boleh sholat lagi kalau emang demen nama sholat. Ya. Ada namanya sholat isyraq. Ya. Sholat isyraq. Habis itu mau wiritan, setelah wiritan jam 7, jam 8 mau tidur lah. Ya. Oh kalau tidur pagi dipatok ayam? Enggak. Rezekinya dipatok ayam. Iya, kalau tidurnya bangsa jam 6 atau jam habis sholat subuh tidur, iya. Tapi kalau jam 7 atau jam 8, maka ulama-ulama kita banyak melakukan sholat tidur di waktu pagi. Pagi ya, bukan di waktu subuh. Ada waktu subuh, ada waktu pagi. Waktu subuh tuh ya mega merah atau udah apa sih namanya? Fajar. Iya deh gitu tuh. Jadi ya kalau belum benar-benar terang itu kalau bisa jangan tidur. Ya, paham? Jadi kita jauhkan apa-apa yang menyebabkan fitnah. Al fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi kalau seandainya belum pasti, jangan sok pasti. Jangan mereka-reka. Kalau yang belum benar jangan ngarang. Kalau emang itu benar, maka diam, jangan kita sebarin. Jangan kita sebarin kalau emang itu jadinya aib buat itu orang. Ini udah fitnah, bohong lagi. Hati-hati, lebih kejam dari pembunuhan. Makanya buat kita jauhkan fitnah.